training kita hari ini tentang strategic thinking, ya. Tapi sekarang perkenalkan, nama saya Jose Alfonso, sebagai trainer saat ini yang akan mendampingi Bapak Ibu di dalam program satu hari training kita. Sebenarnya kita sudah minimal kita mengenal nama Anda, sudah tahu di sini. Nanti kita beresponnya lebih cepat ya. Mungkin bisa langsung to the point. Kenapa sih Anda mau training ini? Sesuai dengan tujuan tadi. Boleh dimulai dengan Ibu Hilda. Boleh cepat Ibu Hilda, kenapa training ini? Disuruh perusahaan atau mau sendiri? Pertama, pasti dasarnya ada penugasan dulu, tapi Ya. untuk strategic thinking ini mudah-mudahan bisa bisa membantu khususnya di divisi kebijakan prosedur ini bisa lebih kreatif dan lebih berpikir ke depan dalam kita menjalankan fungsi untuk menyusun ketentuan kebijakan prosedur di bank seperti Oke. itu. Terima kasih Bu Hilda. Kalau Ya, Ibu Sanda tadi sama-sama. gimana Bu Sanda? Dorongan hati sendiri mau belajar atau di perusahaan? Sama sih Pak, kayak Bu Hilda ya. Sebenarnya semua level sih perlu sih strategic thinking ya Pak ya untuk mendukung eh, pekerjaannya sehari-hari karena kita bekerja juga harus tahu planningnya seperti apa dan hasil akhirnya mau seperti apa. Seperti itu sih Pak. Oke. Terima kasih Bu Sanda. Kalau Bu Wina? Pagi Pak. Ya, Ibu Wina. Iya, sama sih Pak, alasannya seperti Bu Hilda dan Bu Hilda pertama-tama dari penugasan kantor dulu, tapi setelah dilihat materinya, mudah-mudahan nanti bisa Hmm. diimplementasikan di pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau tadi Bu lihat evaluasi 3, Bu, itu Ya, harus dikontrol, Bu ya. Dari ilmu ini, makanya training ini biasanya 4 hari. Gitu, 4 hari biasanya ya. Harus kuat di pendalaman ini, gitu. Tapi Anda dianggap hebat, udah pakai 1 hari cukup, Pak, katanya. Udah cukup, itu hari. Nggak apa-apa buat saya. Nah, dari Bu Nurula, gimana? Mungkin usulan diri sendiri atau dari perusahaan juga? Iya sama Pak, karena kami satu divisi, jadi memang pertama penugasan, tapi kalau dilihat dari materi sih mungkin ini bisa berkesinambungannya dengan kerjaan kita sehari-hari gitu. Apalagi kalau misalnya kita dihadapkan sama situasi yang apa namanya harus berpikir strategik gitu sehari-hari, Oke. mungkin nanti akan berguna lah nanti Pak Ya. depannya gitu. Baik, Ibu, terima Makasih. kasih. Kalau Pak Yogi, gimana Pak Yogi? Baik Pak, terima kasih. Sama seperti Bu Sonda, Bu Hilda, Bu Wina, dan Bu Nurulan. Awalnya kita penugasan Pak dari instansi, tapi mudah-mudahan dari ilmu yang kita peroleh dari sini, kita dapat implementasikan untuk mengerjakan tugas-tugas di perusahaan ataupun untuk menjalani kehidupan ini gitu Pak. Baik, Biar lebih baik keren. lagi. Punya strategi Pak Yogi ya. Waduh, Pak Yogi keren banget nih. Udah pakai kehidupan gitu ya. Oh iya Terima tuh Pak, kasih, terima kita kan kasih. hidup itu tidak seluas meja kerja Pak ya. Yes, waduh bahasanya luar biasa ini keren keren. Mantap Pak. Oke, makasih Kalau Pak. iya, Ibu Fardani boleh sharing? Bapak, Pak, maaf. Oh Bapak ya? Oh sorry sorry, Iya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf Pak. Fardani. Oh, bisa aja, Pak. soalnya gambarnya Oh, separuh, Dani. wajahnya nggak Lagi kelihatan ini. yang Iya, Pak. mana? Oh, Pak Oke Fardana. silakan. Fardana ya Pak namanya. Fardana atau Sama Fardani? Pak Fardani, Pak. Oh Fardani. Silakan Pak, boleh sharing Sama Pak. ini, Pak. Jawaban saya sama seperti atasan-atasan saya yang sebelumnya tadi, Pak. Waduh, karena Oh, karena atasan Pak, jadi harus sama nih. oh Iya, Bu, gitu ya. betul. Soalnya di atasan. Ya, kurang lebih semoga Oke, kedepannya bisa diterapkan baik, terima dalam kasih pekerjaan saya. Begitu. Pak. Silakan berikutnya Ibu Andini. Pak, jawabannya sama Pak. Pertama pasti karena ada penugasan Pak. Yang keduanya setelah lihat materi, mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya Pak di sehari-hari. Ya, ya, oke, terima kasih Bu. Bapak Rafli, boleh sharing Pak? Boleh Pak, memang ini salah satu pelatihan yang saya tunggu-tunggu juga Pak. Dan alhamdulillah berkesempatan ketemu Bapak Janso. Semoga hari ini lancar memberikan sharing ya Pak ya. Kita sharing ya Pak Ya, ya. Nanti barangkali baik. juga bisa ada dari kita menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rafli. Nah, Ibu Krisna nih, boleh tahu Ibu Krisna? Iya, Pak Johnson. Jadi kalau dari saya sih, dari kami, jadi kalau ditawarkan training ini oleh HR gitu ya. Mm-mm. Jadi memang bukan sekedar penugasan, ditawarkan menurut kita
seperti apa, mau apa tidak gitu ya, tertarik atau tidak gitu. Jadi di tempat saya sistemnya seperti itu. Setelah saya lihat, baru ditawarkan 2 hari kemarin deh. 2 hari Wah, mendadak kemarin, juga ya. ya, 2 hari kemarin ditawarkan, Bu mau ada training ini untuk divisi Ibu, ini nggak, ada yang mau ikut nggak gitu. Ya. Jadi saya lihat materinya menarik gitu ya. Mungkin ini bisa, kan ini berpikir strategis gitu ya, berpikir kreatif ini. Jadi mungkin bisa nantinya kami terapkan di pekerjaan sehari-hari supaya juga kita terlepas dari rutinitas gitu ya. Karena kan kalau kita bekerja sehari-hari kan mungkin polanya sudah baku seperti itu gitu ya. Jadi memang perlu ada inputan-inputan, masukan yang lebih fresh. Oh ternyata mungkin yang kita lakukan selama ini masih bisa diimprove atau diapakan gitu ya, terlepas dari supaya bisa lebih produktif juga gitu. Wow, keren Ibu Krisna, terima kasih. Iya. Berikutnya Pak Raymond, sudah di meja Pak Raymond? Boleh sharing? Iya, aman. Aman. Selamat Gimana Pak pagi Raymond? Bapak dan Ibu-ibu, Bapak semua. Iya. Jadi gini, sebenarnya saya ikut ini itu karena ada perusahaan ya. Saya udah running perusahaan kurang lebih 3 tahun lebih. Oh, Bapak sebagai pemilik Pak ya? Bergerak di pompa perusahaan ini air. Pak ya? Wow. Ya, bergerak di pompa air. Dan masih nggak cuan-cuan ya. Jadi saya mau belajar lagi back to basic lah kasarnya. Jadi apapun yang bisa jadi masukan, mau saya serap, saya pelajari ilmunya deh. Pasti kan ada yang salah di mana. Cuman masalahnya saya sendiri tuh nggak tahu itu salah di mana nih sekarang. Nggak, saya lagi coba belajar ilmu-ilmu yang dari PT Johnson. Berikan lah belajar ya. Terima kasih Pak Raymond, dengan senang hati. Pak Raymond, di sini ada Bank BJB, ada dari bagian bahan Arta Ventura. Silakan Pak, kalau Bapak butuh dana. Oh iya. Silakan nih. Teman-teman yang lain Bank BJB ya. Ini owner langsung nih ya. Silakan mau itu kan ya. Ujung-ujungnya strategi juga kan, bisnis juga gitu ya. Jadi jangan segan-segan ya, sekalian nanti berjejaring aja supaya kita ini bisa dampaknya banyak dalam training kita ya gitu ya. Oke, materi Nur sudah dikirim Nur materinya ke Bapak Ibu sekalian? Sudah Bapak. Oke, baik ya. Jadi nanti kami akan kirimkan juga evaluasi 3-nya ya. Kalau evaluasi 4 memang agak berat, itu memang harus dilihat mengukur investasi dari training ini apa dampaknya ke bisnis Anda. Nah, itu memang diperlukan oleh Pak Raymond gitu ya. Tapi minimal level 3-nya udah cukup gitu ya. Baik Ibu sekalian. Kita mulai ya training kita. Nah, oke, ini training kita udah jelas ya. Semoga tidak ada salah tempat. Jadi strategic thinking. Jadi berpikir strategi itu seperti apa sih? Nah, nanti kita lihat definisi apa. Kenapa mesti berpikir strategis gitu ya. Strategic thinking di sini. Nah, ini diperlukan supaya jangan melihatnya jangan sepotong-sepotong, hanya kecil-kecil aja. Melihatnya secara holistik gitu ya. Seperti teman itu cara berpikir strategiknya. Nah, ini materi agenda kita. Memang dijadwal sampai jam 4. Nanti kalau kita karena ini 1 hari, bisa cukup padat. Teman-teman sekalian mungkin paling lambat nanti ya jam 6 lah ya kalau memang Anda tertarik dalam diskusi gitu ya. Karena ini memang materi 4 hari jadikan satu hari. Jadi kalau Anda mau bertanya silakan gitu ya. Makanya sebagian materi saya taruh di lampiran. Ya, yang biasa 4 hari itu jadi yang utama-utama saja saya tampilkan di depan. Jadi dari mulai apa sih yang mendasari nanti. Lalu apa saja kompetensi yang dibutuhkan seorang profesor dalam untuk mempelajari strategi ini. Jadi dia nggak berdiri sendiri gitu ya. Ada hal yang kalau dulu kita kuliah ada pembelajaran pendahuluannya. Kan ini strategi ini udah level di atas, udah tinggi gitu ya. Jadi makanya kan nggak boleh ngambil kuliah ini sebelum ngambil kuliah step 1, step 2, step 3-nya gitu ya. Nah makanya dibahasnya secara luas gitu kan ya. Nah nanti bagaimana strategi manajemen, lalu gimana strategi thinking prosesnya, supaya ini kita bisa membuat tadi memformulasikan bisnis gitu ya, supaya bisa menunggu di sini, itu dasarnya. Lalu apa metodologinya dan bagaimana implementasinya. Ini singkat ya teman sekalian ya. Jadi Anda bisa gunakan materi ini di dalam melengkapi praktek Anda sebagai seorang profesional. Apa sih manfaatnya? Yang pertama tentu dalam rangka standarisasi kompetensi. Bahwa Anda sudah level-level strategik, berarti ya punya kemampuan ya berpikir strategik gitu ya. Lalu bagaimana kemampuan berpikir ini bisa diimplementasikan gitu ya dalam perusahaan Anda dari melihat situasi seperti ini seterusnya gitu ya. Lalu punya metodologi, punya tools. Jadi ngerti metode dan tools yang digunakan ya.
dan pada akhirnya dapat menerapkan ya di dalam dunia kerja kita. Nah, itu sasaran kita. Kenapa sih kita mesti mempelajari strategi? Karena ini dunia sekarang ini perubahannya cepat ya. Pandemi sudah menghilang, tapi flu burung naik lagi. Kemarin kita lihat ya. Nah, kita nggak tahu juga nih, mudah-mudahan sih pandemi ini sudah mulai rontok, tapi dampaknya ternyata efek dari 2020 ke sekarang itu kalau Anda mempelajari global economic gitu ya, itu parah ya, Eropa, Amerika gitu kan ya. Nah, makanya kemarin saya dapat informasi perusahaan-perusahaan asing yang di Eropa, Amerika sudah mengurangi karyawan. Udah mengurangi. Tapi yang heran apa, di Asia lumayan tuh bagus ya. Termasuk Indonesia dengan optimismenya 4,5% growth gitu GDP kita ya, dengan APBN kita hampir 3.000 triliun. 3.000 triliun tersebut kita itu menarik ya. 2.500-nya hasil dari pajak dan sebagainya, 500 triliunnya itu pinjaman. Jadi kita bagus nih. Optimisme tinggi, dan itu dinilai oleh juga World Bank gitu ya, dan Bank ADB gitu ya. Nah, jadi dampak-dampaknya secara global ini resesi udah mulai berjalan gitu ya. Udah kelihatan kemarin perusahaan asing, perusahaan Inggris di Indonesia tiba-tiba padahal dia bagus pertumbuhannya ya, tiba-tiba kurang karyawan. Pabrik tekstil sudah 1 juta orang PHK. Pabrik sepatu juga sudah 1 juta orang. Ngeri ya. Nah, berarti ini persaingan makin kuat. Kalau gitu strategi yang kita pakai apakah sama atau berubah nih? Nah, inilah teman-teman, belajar ini tujuan kita apa? Untuk kita menguji strategi kita apakah tetap atau berubah. Nah, dasarnya di mana? Dasarnya ketika menghadapi perubahan-perubahan dunia seperti ini, ya kita melihat ya, menurut Kenichi Omae, ini ahli strategi Jepang gitu ya. Dibilang kalau kondisi begini ini jangan terlalu luas pemikirannya. Pertama, berpikirlah strategik dengan memperhatikan customer Anda. Yang disebut apa? Voice of customer. Berubah nggak ya dampak seperti ini customer kita? Nah, mereka berubah nggak? Nah, itu apa yang dirubah mereka? Gitu ya. Lalu, gimana pergerakan kompetitor kita merespon perubahan customer? Lalu bagaimana kita sebagai corporate, sebagai Bank BJB di sini, sebagai bank sebagai PT Bahana Ventura atau sebagai Pompayok Indonesia melihat customer dan melihat kompetitor. Lalu gimana berstrategi nanti, gitu kan ya? Kalau dalam dunia marketing kan, Anda mesti menganalisis dulu gitu ya. Nah, ini masih kurang ya. Jadi mulai melihat dulu portfolio Anda, berpikirnya, lihat dia berpikir strategik ya. Anda mulai melihat tuh stepnya, mulai melihat dulu dari portfolio Anda, pertandingan Anda di area pertempuran dengan kompetitor, dengan ini ya, model namanya BCG Analysis, Boston Consulting Group Analysis. Posisi Anda ada di mana? Di dog, di question mark, star, atau Casco. Nah, dilihat ya. Setelah dianalisis, oh saya ada di star, lagi tumbuh kuat. Lalu kita mesti tanya, kenapa saya kuat ya? Nah, ini menggunakan SWOT analisis. Nah, itu lihat ya, berpikir strategik ya. Lihat globalnya, lihat portfolionya, lalu lihat strateginya. Nah, menggunakan SWOT analisis. Dari sinilah maka Anda berpikir lagi. Nah, di sini begitu Anda ketemu strength, weakness-nya Anda, opportunity dan threat Anda, lalu Anda mulai mengeluarkan ide-ide kreatif. Ide kreatif inilah nanti Anda wujudkan setelah diuji secara ilmiah, lalu keluarlah strategi Anda. Nah, disinilah perlu SDM berkualitas mempelajari ini. Nah, itu teman-teman yang melatar belakangi kita salah satunya gitu ya. Kenapa Anda mesti menguasai ilmu strategi ini, gitu kan? Oke deh, kedua, lihat lagi nih, apa inovasi strategi kita nih? Kalau bergerak tadi berubah di sini, yang mau dilihat gimana ya?